Bung, masalahnya tuh yang saya mungkin belum pernah, saya alami juga, tapi belum pernah sampai sedahsyat yang Bung dapat waktu itu. Yang saya dengarkan mata Bung tuh hampir udah hampir ya. apa? Kok bisa terjadi begitu, Bung? Ya, Halo teman-teman netizen, pasti teman-teman tanya nih, ini dua orang legendaris ini ngapain duduk di sini? Jadi ternyata saya dengan Bung Sting ini sekarang kita bikin yang namanya The Way Production, khusus untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan shooting kita. Pokoknya nanti sebentar ada Berry lah, Om Chor Sudi lah, pokoknya semuanya teman-teman senior-senior yang ada di dalam daftar legenda ini kita akan hadirkan di sini biar bercerita panjang lebar, biar teman-teman netizen pada tahu semua ya sejarah bagaimana dan apa saja yang kita dapat, suka dan duka yang kita peroleh di selama perjalanan kita dari mulai masih muda, masih gagah-gagah sampai udah tua begini nih. Jadi tetap pantang karena nanti akan banyak cerita. Tapi sebelumnya saya mau tanya ini sama Bung Sting ini. Bung Sting, ini ada apa nih? Ada sabuk. Ini sabuk kita, sabuk saya, sabuk. iya. Ada Ini sepatu. kan sabuk taekwondo, ya kan, Sep? Itu Iya. juga sabuk yang lu pakai, ya kan, dulu waktu Iya. semasa atlet. Ini juga sabuk yang gua pakai untuk berlatih. Sabuk Iya. ini penuh dengan cerita, kalau dia bisa bercerita, ya kan. Betul. Ada air mata di sini, ada keringat sudah nggak Ya. kehitung beratus-ratus liter kalau kita mau hitung, ya kan. Ribuan Tiap bisa. hari 6 jam dulu kita latihan, ya kan, Betul. kebayang kan, seperti itu. Ya, sabuk ini sekedar mengingatkan kita nostalgia kita. Bisa kita berjuang demi merah putih loh. Demi merah putih, Merah putih. demi merah Iya. putih. Dan luar biasa. Iya, Luar sekedar biasa. mengingatkan saja lah, ya kan, sabuk-sabuk Memori. ini. Iya, sabuk-sabuk ini. Terus ya, ini juga ada sepatu kan? Sepatu. Ingat kan, Sep, sepatu Ya, apa ini kan? ini sepatu ini kan ada beberapa merek, tapi sekarang kan kita hadirkan merek yang ini. Ya. Ini gimana sih status posisi dia sepatu ini kalau kita pakainya? Ya, sedikit mengenai sepatu, ya kan. Sepatu ini kan sepatu taekwondo, Ya. sebetulnya, ya kan. Sepatu taekwondo merek Kwon, ya kan. Ya. Kalau di Korea kita tahu, ya kan, yang bisa masuk dojang atau tempat latihan taekwondo hanya sepatu taekwondo. Hanya sepatu taekwondo. Kalau di luar sepatu itu, maaf, Anda harus masuk tanpa alas kaki. Alas kaki, Kan begitu. Ya, kebetulan ini juga kita di taekwondo, kemudian juga ada salah satu distributor Kwon, ya kan, nitip ke kita seperti ini untuk kita ini. Ini cukup dipakai untuk nyaman kok. Kalau dipakai selain untuk kita kalau di gym, di dojang kita bisa berlatih untuk nendang juga ringan, ya kan, enak. Kemudian kalau untuk kita jalan juga sehari-hari oke sih. Oke banget sih lah intinya. Mantap kalau itu. Jadi kalau para netizen yang mau pingin sepatu yang kayak ginian juga seperti yang legendaris pakai nih, bisa nanti dipesan ke sini. Ya, nanti kita akan ada IG-nya juga ya, dari ini tinggal follow saja Ada. IG. Jadi bisa di follow aja biar kita komunikasi. Dan selanjutnya Bung Sting, kita perjalanan kita selama di dunia perfilman ini memang banyak suka dan duka. Tetapi ada masalah suka dan duka yang perlu saya mau pertanyakan kayak Bung, masalahnya tuh yang saya mungkin belum pernah, saya alami juga, tapi belum pernah sampai sedahsyat yang Bung dapat waktu itu. Yang saya dengarkan mata Bung tuh hampir udah hampir apa? Kok bisa terjadi begitu, Bung? Ya, kalau kejadian ini berarti kan kita sedikit flashback ya. Ya. Itu kejadian kan di 2012. Ya. Jadi setahun sebelumnya kita sama-sama di Bela Merah Putih, kita di tim nasional taekwondo Tim Indonesia. Asian Asian Games juga 2010, Youth Olympic Games, ya kan, ente sebagai manajernya, gua sebagai head coachnya sama boy atlet. Kemudian dari situ 2012, gua kan resign, lu juga resign kan. Terus kita kembali ke core kita lagi, ente syuting juga, gua juga syuting. Waktu itu Desember 2012 ya, Sep ya. Itu ada
Suhu Robert Santosa ya Robert kan, itu Santosa, kan udah iya. legend juga untuk action director ya Action kan. Dia director. nawarin juga, Ting mau main nggak katanya. Ya boleh lah, gue juga udah lama nggak syuting ya kan. Ditawarin lah di situ. Judulnya sinetron itu Biang Kerok Cilik. Biang Kerok Cilik. Biang Kerok iya, iya. Cilik ya kan. Terus gue main sama Willy Dosan ya kan. Tayang di mana ya waktu itu stasiunnya? Waktu itu SCTV. SCTV ya? SCTV ya kan. Gue main lah waktu itu, baru syuting episode 1, oke. Itu kan stripping waktu itu kan. Stripping. Ya. Masuklah hari kedua, masuk hari ketiga nih syuting. Nunggulah fighting dong, biasa adegan fighting ya kan. Grafik itu dong ya, hadirkan grafik, fighting. ya kan. Dia terus ya biasa, dia ada satu adegan di mana Willy di atas drum berdiri, kemudian dia dengan properti payung. Properti payung. Ya kan, payung asli waktu itu. Properti ini kan biasanya nih desain, kalau properti menyangkut properti biasanya itu diciptakan untuk khusus para pemain itu menggunakan. Jadi senjata misalnya, tapi senjata Tipuan dummy. golok, Ya. ya toh, golok dummy. Ya, Jadi palsu tidak lah. boleh sampai membahayakan pemain, lawan main maupun artis. Begitu. Lanjut. Terus kan itu kan didesain lah desain gerakan fighting ya kan, tusuk, sabat, bacok, 3 gerakan saja. Ini nyambung yang scene fighting yang sebelumnya ya kan. Ya dong, sudah latihan 5 kali. Dia kan mesti tusuknya ke sebelah kanan gua kan, mata kanan gua kan, tusuk. Gua tuh sabat, gua ngehindar. Terus dia bacok, gua mundur. Bacok. Latihan lah 5-6 kali ya kan. Ya kalau kita tahu dong, Willy itu kan seorang pemain, aktor laga. Kita pun sudah percaya ya kan, sudah percaya dengan itu. Ya sudah, begitu take 1, kamera roll action, mestinya dia yang tusuk ke sebelah kanan gua. Itu si payung bisa begini terus ngikutin ke sini. Jadi dari sini bisa ke sini terus nabrak ke sini, hantem mata gua. Mata kiri. Mata kiri. Mestinya nabrak mata kanan dong. Mestinya kalau mau nabrak juga kan kanan, tapi kalau kanan kan gua udah ngehindar jauh. Kenapa bisa ke kiri? Nah, itu dia. Nggak tahu dia seperti apa, lupa atau apa, ya kita nggak tahu gimana lah ya kan. Jadi menghantam memang tidak langsung ke mata, tapi ke dekat alis ini, ya kan, dekat alis, tusuk, kenceng sekali ini, bang, gua kan mental. Mental kan ini masih ada efek kan, baru masuk ke dalam, kena mata gua. Di situ ya, saat kejadian keras sekali, gua juga udah bingung, loh kok bisa kena mata, telak ya kan. Dari sini kena, mental, pala gua mundur, masuk lagi si payung asli. Yang ujungnya tuh stainless steel, kalau bisa kita lihat. Inilah properti. Jadi para netizen, tadi kan saya pernah jelaskan, properti itu selalu ada yang namanya dummy. Jadi bukan asli. Ini sekarang pakai yang asli. Coba bahaya. Payung asli yang ujungnya Stainless steel, tajam ya kan. Iya, setelah kejadian itu ya langsung sibuk dong, stop syuting. Stop syuting. Ya gua dibawalah ke rumah sakit malam-malam itu, sekitar jam 8-9 ke rumah sakit, ke berbagai macam rumah sakit, tapi ya yang ada malah nggak ada dokter jaganya ya kan, ini dan itu. Akhirnya sudah terbengkalai, kita malam itu cuma dikasih obat tetes saja ya kan. Obat tetes saja. Besoknya lagi gua kan pergi ke rumah sakit besar lah di Jakarta. Ya udah, katanya periksa dan harus operasi karena terjadi pendarahan. Pendarahan di mata ya kan. Kemudian terjadilah di operasi, kemudian gua tanya dokter ini setelah operasi, yang gua kena ini retina. Retina itu bulat ya kan, ya. Bulat yang syaraf semua di situ, nyambung juga dengan makula. Jadi retina meneruskan ini, diserap oleh syaraf-syaraf ini makula, diteruskan ke otak kecil menjadi satu gambaran. Gue jadi ngerti kayak gini soalnya gue dikasih tahu kan mata. Untuk melihat itu harus rangkaiannya itu. Dokter kan ngasih tahu kecelakaan gini. Yang terjadi adalah retina gue pecah. Pecah. Tadinya retina itu bulat, sekarang mengempis.
karena bocor kan. Bocor. Ibarat ban bocor ya kan, anginnya keluar dan segala macam cairan Jadi keluar. kecil. Jadi mengecil ya kan. Mata gua saat itu kalau yang putih-putihnya ini, putih-putih nih, kita kan ada yang putih-putih, ibaratnya kayak kue agar, Sep. Kue agar lu ya kan, agar-agar. Lu masukin tangan lu ke dalam terus lu koyak begini. Berarti si agar-agar kan hancur amburadul kan. Acak-adut ya kan. Acak-adut. Ya itulah putih-putihnya gua ya kan. Ya sudah, terus gimana, Dok? Ini makula kamu sama retina lepas. Lepas. Pendarahan masih terjadi. Jadi operasi pertama di Jakarta hanya membuang darah. Buang darah. Jadi ini mata dalam keadaan tidak terhubung. Tidak ada makanan, suplai makanan. Dan tidak berfungsi. Susah ya kan? Gimana caranya? Kami nggak sanggup di sini untuk mengoperasi, ngebulatin restruktur retina, kemudian disambungkan lagi ke makula, nggak sanggup. Ya sudah dong. Akhirnya ya gue dari situ gue pergi lagi ke Penang. Malaysia. Ke Penang, Malaysia. Yang terjadi adalah karena itu memang pendarahan di sana ya buang darah lagi. Buang darah lagi ya kan. Buang darah lagi lah kedua ya kan. Masih nggak puas juga kan, balik ke Indonesia, akhirnya pergi lagi ke Singapura gitu. Dua rumah sakit di Singapura. Di Singapura pun dokternya bingung juga. Wah, saya nggak pernah melihat kasus seperti ini katanya ya kan. Kalau ini yang dulu ada kasus dia tanganin mungkin pecahan kaca, nancep di sini dia ada. Tapi kalau ini retina pecah dan lepas dari makula, kami belum pernah katanya. Mimpi apa itu teman kita? Ya udah. Dari situ ya gue balik lagi dong ke Indonesia. Itu kan kunjungan ketiga kan, Jakarta, Penang, Singapura. Balik lagi ke Jakarta, rumah sakit satu lagi, klinik mata gede. Kemudian dia bilang, dokternya ini, saya pernah ikut seminar dari salah satu dokter di luar. Nih dokter ini mengadakan riset dulu di Amerika, dia riset. Kemudian menemukan sebuah cara untuk merekonstruksi retina. Ya kan? Saya rasa saat ini yang sanggup untuk rekonstruksi retina kamu hanya dokter ini. Kamu mau nggak? Wah ya saya mau dong kalau begitu ya kan. Tolong referensikan. Referensilah dia, tulis email kan. Gue juga tulis email dan segala macem. Gue tunggu 1 minggu belum ada jawaban. Hari ke-10 tiba-tiba ada jawaban. Saat ini, dulu dia memang ngadain riset di Helen Keller Foundation di Alabama, di Amerika. Kemudian dia sudah kembali ke Eropa. Dia kembali ke Eropa. Dia aslinya di orang Hungaria lahirnya ya kan. Terus prakteknya sekarang di Eropa. Kebetulan ada di Polandia katanya. Kamu datang saja, coba saya lihat seperti apa. Itu dari kejadian Desember 19 ya kan 2012 gua ketemu ini adalah sudah Februari akhir. Berarti sudah hampir 2 bulan mata gua, 2 bulan. Oke dong. Udahlah langsung tanpa pikir panjang gua urus visa ini dan itu langsung berangkat kan dari Jakarta kan, berangkat ke Jakarta sampai Warsawa ibu kotanya, kemudian naik pesawat lagi ke satu kota karena dia kotanya di Sesov ya disebutnya ya kan. Terbang lagi sampai sana Polandia. Masih dengan koper di tangan langsung ke klinik mata dia. Itu sekitar jam 5-an sore ya kan. Langsung dengan koper masuk ke klinik. Dokternya baik loh. Dia bawain segala macam, bantu kita ya kan. Gua naik ya kan. Luar biasa. Luar biasa itu dokter ya kan. Oke, kita lihat ya mata lu, ke mata kamu katanya gimana. Periksa dong. Ini masih lepas semuanya. Ya kan? Makula kamu di sini mestinya kan normal begini nih, mata ya kan seperti ini. Ini retina kempes, lepas. Ini makula lepas. Retina kalau nempel kayak ban ya kan, kalau ban kempes sudah nempel itu sudah tidak berfungsi. Pilihannya hanya 2. Pilihannya hanya 1. Mata kamu harus diganti mata palsu. Dengan kata lain, you buta total. Yang sebelah. Ya kan? Pilihannya hanya 2. Hanya 1, ganti mata. Kalau si retina. Kalau retinanya masih bisa kita selamatkan, saya akan coba selamatkan.
Ya sudahlah, gimana? Ya operasi. Saat itu gua masuk juga langsung itu sekitar jam 6, gua masih ingat kan, gua lihat jam ya kan, jam ada jam juga di sana kan. 6 sana ya? Jam 6 sana. Masuklah operasi, operasi ya kan, tuh. Gua dibius total tuh. Dibius total. Bius total, tiba-tiba tengah-tengah operasi ya kan, gua kan melek kan. Ya sadar kan. Sadar, si dokter bilang, Oke, don't move. Gua rasanya kayaknya ada sesuatu di sini, tapi suara si dokter di sini. Berarti yang gua bayangin kayaknya dia kan pakai mikroskop mikro itu kan, dia di sini kan, dia ngelihat mata gua rasanya di pipi gua ada sesuatu ya kan. Tapi dia begitu ngomong, don't move katanya. Gua bilang gua rada sesak napas nih. Oke katanya. Udah, gua nggak ingat lagi kan. Kayaknya dibius lagi kan. Dibius lagi, sadar itu, gua lihat sadar jam 11, berarti gua dioperasi tuh cukup lama, 5 jam, hampir 5 jam loh operasi. Wih, gila kata gua ya kan. Sadar jam 11 ya kan. Sadar jam 11, mata udah dibalut ya kan. Oke lah, lu nginep dulu. Nginep lah gua di rumah sakit itu. Besoknya baru gua cari hotel. Ya kan. Terus dia bilang, kalau yang seperti ini, ya kan, kerusakan besar sekali. Kalau kamu ketemu saya dalam waktu 2 minggu setelah kejadian, saya bisa garansi waktu 90% penglihatan kamu akan kembali. Normal. 90% akan kembali. Tapi sekarang berhubung sudah terlalu lama, retina ini, syaraf-syaraf di retina terendam darah, itu sebagian sudah mati. Berapa persen yang mati retina itu, saya juga nggak tahu, ya kan? Berapa persen, ya kan? Tapi saat ini, satu lagi, retina tidak bisa tumbuh. Berarti sekali tumbuh, sudah untuk seumur hidup itu. Kalau dia mati, ya sudah mati retinanya. Tapi saat ini, retina kamu tadinya yang sudah mati, kempes, dia tiup lagi, rekonstruksi. Turun mesin, kemudian sudah disambungkan lagi ke makula. Sudah disambung ke makula, jadi dengan kata lain, mata kamu adalah mata hidup. Bisa dapat asupan dan segala macam, jadi tidak perlu diganti dengan mata palsu. Ya puji Tuhan kan buat gua kan. Ya sudahlah, kembali lagi ke masalah fungsi, yaitu tergantung retinanya. Karena kita semuanya sudah kita kontrol, tersambung dengan baik, ya kan? Gua juga ngelihat waktu itu masih bisa lihat sedikit ya kan, masih lihat masih normal. Soalnya ada yang gua dengar katanya orang lain ya kan, itu penyambungannya terbalik. Ya. Jadi lihat orang jadi kepalanya di bawah. Katanya, tapi bukan dokter yang ini ya, gua dengar. Jadi netizen, teman-teman hati-hati loh. Masalah mata ini masalah paling bahaya. Ini Bung Lamting, Bung Sting ini sampai ke Polandia baru bisa menemukan sampai bisa begini. Kalau di Indonesia mah udah selesai pakai mata palsu, mata orang lain, mata yang orang udah meninggal gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan mata. Urusan mata tuh sangat hati-hati dan paling berbahaya dan susah untuk diobati. Jadi ya lanjut di situ ya. Setelah operasi kan orang-orang kan banyak ngomong, kenapa nggak lu cangkok mata? Cangkok mata itu kalau kornea kalau kornea kita rusak, kita bisa ambil mata orang lain minta ya kan, dari orang yang meninggal atau yang apa. Itu kornea. Tapi saat itu retina belum bisa. Saat itu kejadian 2012-2013, cangkok retina itu belum. Tapi yang sekarang gua dengar katanya mulai mereka riset untuk cangkok retina. Retina mata dia nggak tahu lah pakai apa, ada yang pakai ikan dan itu teknis sekali ya kan, sulit, masih riset mereka keberhasilannya seberapa ini belum tahu. Nah terus dia bilang kalau udah begini, ini kemungkinan kan bisa lepas lagi nih hari pertama, jadi you mesti cek, kontrol. Itu 21 hari adalah masa kritis katanya. Jadi mau nggak mau gue tinggal sebulan di Polandia. Hari pertama gue cek, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Makanya kita ngomongin tetap nggak ada suara teleponnya blank. Ngomongin istri bilang
oh iya dia lagi sekarang dia ada di sana di Polandia tuh. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah Ya, bisa. setelah itu yang masalahnya, Sep, kalau retina ini, lu tidurnya mesti tengkurap begini. Oh gitu ya. Wah itu berat itu. Itu berat. Nggak boleh kita begini karena kan masih ini kan. Semua kalau orang. Kalau nanti ke ini sama bantal gimana? Nah makanya gua kasih waktu itu kan gua kasih bangku di sini, gua kasih bantal di sini, jadi gua tidurnya begini kan. Itu paling 2 jam. Jadi gua kurang tidur lah saat itu. Udah 2 jam kan darah ke bawah semua kan. Balik lagi gua duduk seperti itu. Itu yang agak repot di situ ya. Repot. Kalau orang yang mengalami juga, bisa juga orang-orang ini mengalami retina lepas seperti itu bisa dari makula ya kan. Operasi vitrektomi namanya. Kalau yang pernah ngalamin, netizen yang ngalamin, pasti disuruh sama dokter tidur tengkurap. Bung Tidur Lanting, tengkurap. ini kan dari cerita ini pasti buntutnya itu biaya. Biaya, ya. Biaya kan. Kira-kira dulu dari perusahaan itu care-nya dengan kejadian itu tuh sampai sejauh mana tentang biaya? Awal-awal sih ya perusahaan kan nggak mau tanggung jawab juga awal-awal ya awal-awal. Tapi setelah kita cerita dan ini dan itu, akhirnya ya mereka bertanggung jawab untuk biaya pengobatan. Tapi ya biaya pengobatan yang gua dapat juga nggak cukup sih sebetulnya. Kenapa nggak gua lanjutin misalnya dan lain sebagainya? Karena ini kan menyangkut lama-lama yang bisa kena kan merembet ya, bisa merembet karena kawan-kawan juga di situ yang waktu produksi. Jadi ya udahlah, gua anggaplah ini sudahlah kejadian seperti ini ya kan. Cuma ya dari situ bisa produksinya juga, kenapa lu kasih payung asli ya kan. Kemudian yang lebih penting ya pelakunya juga kalau itu sudah asli. Kalau misalnya diusut gitu loh. Iya, kalau ditelusuri ya. Telusuri. Jadi memang inilah resiko daripada film action. Tapi kalau kita kembali lagi dari manusia, pelakunya tuh harus memang ya harus wajar, sadar, waras dan tahu bahwa dia tuh melakukan itu hanya sekedar untuk menjalankan pengadeganan, bukan berkelahi sesungguhnya. Iya, kalau sebenarnya kalau yang gua agak ini loh, kok si Willy ini sudah tahu dia pegang payung asli itu dengan full power, harus lebih waspada. Dan anehnya kalau lagi latihan kan bisa, dia kan aktor laga dan gerakan kan tidak banyak. Nah inilah gua nggak ngerti lah ini kenapa bisa kejadian seperti ini. Ada unsur sengaja atau enggak, gua juga enggak, karena sampai detik ini gua juga nggak pernah berhubungan lagi dengan dia ya kan, di situ aja. Ya, tapi Bung Lamping sendiri serahkan sama Tuhan ya. Iyalah, udah akhirnya gua pasrah. Jadi selama ini gua nggak pernah muncul karena kan dari situ kejadian itu kan gua sibuk ya kan, sibuk ngobatin mata. Karena setelah kejadian yang operasi itu ada lagi kejadian lagi, ada 2 operasi lagi, Sep. Setelah balik dari Polandia ke sini, itu kalau setiap operasi itu akan terjadi jaringan parut, akan scar tissue ya kan, jaringan parut, bekas luka kan dijahit kan akan ada. Ternyata ternyata di mata ini pun terjadi lagi scar tissue, jaringan parut. Itu harus dibuang, dikikis ya, dikikis. Akhirnya dari situ setengah tahun, berarti kejadian 2013 itu 2014 gua operasi lagi, buang scar tissue jaringan parut di mata. Di Jakarta. Oh, Jakarta bisa ya? Di Jakarta bisa, hanya buang jaringan saja bisa. Tapi setelah itu dibuang jaringan itu ternyata ngebuka lagi itu lukanya. Ngebuka lagi. Wah, kata gua kacau ya kan? Yang proses untuk penyambungan sudah tadi, jadi buka lagi. Sudah dijahit dan segala macam ya kan. Ternyata di jahitannya ada jaringan parut, scar tissue istilah. Jadi mesti dibuang kan? Dibuang, dikelet lah kayaknya ya kan. Begitu dikelet, luka kebuka lagi. Bener. Kacau ya. Kebuka lagi, lama udah buka kok mata gue makin lama makin kecil ya. Makin kecil. Akhirnya tinggal segini kan. Wah, gue hubungin lagi dokter sana. Dokter sana. Ya sudah, kamu balik lagi sini katanya. Memang ternyata ada bekas operasi itu, bekas jaringan parut itu terbuka lagi, bocor lagi kasarnya. Bocor lagi, ngecil lagi kan.
Di Indonesia ya. Di Indonesia. Akhirnya ya gue balik lagi lah tahun 2016 ke sana. Balik lagi ke Eropa, dioperasi lagi, ya kan, dijahit lagi, tuntas. Ya akhirnya ya sampai sekarang. Jadi kegiatan gue selama itu dari 5 tahun itu, dari 2013 sampai 2018 gue sibuk dengan urusan mata, ya kan, karena setelah kejadian gue nggak bisa nyetir pun otomatis hilang kan, lost direction kan, hilang. Biasa lu lihat dua kayak begini kan, gue lihat di jalanan rumah gue juga, ini di mana ya, mesti gue lihat kiri kanan, karena yang berfungsi kan kanan. Oh iya ternyata di sini. Baru itu. Kemudian juga olahraga nggak bisa waktu itu, karena ini kan bisa lepas lagi kan, dan segala macam kan bisa lepas. Gua nggak olahraga, kemudian juga buka laptop juga nggak bisa karena perih sekali, ya kan, perih bisa merah sekali. Kemudian seiring waktu ya kan, lama-lama lumayan nih 2018 ya kan, 2019, 2020 ya kan, rada mendingan, gua bisa olahraga lagi sedikit-sedikit. Ketemulah pandemi ini. Kita sama-sama tahu kan 2 tahun ini ya kan. 2 tahun ya kita ya udah susah kegiatan. Jadi tapi 2 tahun itu pandemi ya gue coba olahraga kecil lah. Teman-teman netizen, karena proses ini dan akhirnya ketemu lagi, dan kita akhirnya putuskan untuk membentuk yang namanya The Way Production. Dan di sini nanti kita banyak berbicara keluh kesah yang ada di dalam perjalanan kita selama puluhan tahun menjalani sebagai seorang aktor laga. Ya, jadi The Way kan kita sama-sama dari bela diri, jadi kita akan ungkap di pelaku-pelaku bela diri, tentunya ya kan, dari cabang apapun. MMA, Pancasila, Taekwondo, Karate, ya kan, profil-profil mereka. Banyak sekali kan. Kemudian juga ya aktor-aktor laga, ya kan, nanti seperti Berry lah, Iki lah, Yayan lah, juga akan kita coba ya kan, untuk hubungi di sini, kita sharing ya kan, kita sharing di sini. Kemudian ya dari situ ya ada pepatah yang kita bilang ya kan, yang kita pernah dengar, kehidupan adalah seperti naik sepeda. Untuk tetap terjaga keseimbangan, Anda harus mengayuh terus. Makanya tetap kita sekarang pun harus mengayuh terus. Inilah kita kayu seperti ini ya kan. Kemudian kalau untuk film, lu masih syuting? Terakhir ini saya sering sinetron masih ya? Ya terakhir masih juga ada kegiatan strip, suka dipanggil dan lain sebagainya. Iya terakhir ada lagi callingan untuk suruh standby. Ya selain kita buat podcast kegiatan ini, ya tetap ada kegiatan yang nggak bisa kita tinggalkan gitu. Untuk syuting ini kan kita balik ke film ya kan. Anggaplah yang kejadian mata gue ya sudahlah itu ya kan. Jadi gue hilang selama ini karena gue fokus untuk ngobatin mata ya kan. Proses pemulihan. Tapi ya mau nggak mau kalau kita bilang, sekarang gue bilang ya untuk mata gua ya sudah terlalu lama retinanya karena terlambat ya kan. Jadi fungsi 5% aja ya kan. Fungsi 5%. Kalau lihat lu bentuk kan, lu kalau sekilas sih kayaknya normal-normal aja kan. Ya itulah, kalau nggak ketemu yang dokter biasa ya udah kacau juga ya kan. Kemudian kalau untuk syuting ya seperti ini ya, kita mungkin film laga di Indonesia kan selama ini ya gitu-gitu aja. Jadi kita kayaknya juga mesti satu usaha ya kan, supaya film laga kita bisa maju. Karena mungkin banyak di luar sana juga talent-talent yang berbakat, cuman mungkin belum tertampung dan sebagainya. Kalau kita adain satu kompetisi saat ini seperti itu gimana, Sir? Bisa saja kompetisi, dan memang ya penting supaya menggetarkan lagi teman-teman netizen supaya bisa ikut serta juga. Ya kan? Jadi ini untuk cerita pertama di dalam acara The Way Production. Nantikan, jangan kemana-mana karena nanti akan hadir lagi Om Berry, nanti datang Cor Sudi, bisa-bisa nanti Iko Wise, Yayan, semua nanti kita hadirkan sini. Ini arenanya, ya. Oke. Teman-teman para netizen, jangan lupa like dan komen dan subscribe The Way Production.